Terima kasih Tuhan atas malam hari ini Engkau kumpulkan kami kembali untuk belajar firman-Mu. Berkaryalah dalam hidup kami. Terimalah semua pujian yang sudah kami naikkan menjadi kekuatan yang mempermuliakan nama Tuhan dan dalam hidup kami. Tuhan mengasihi hidup kami, Tuhan ada dalam hidup kami. Jadikan Tuhan Yesus apa yang ada dalam hidup kami adalah bagian pelayanan hidup kami kepadamu setiap waktu. Terima kasih Tuhan, berkati puji-pujian sidang Jumat-Mu, berkati kehidupan kami dan berkati kami sebentar dengan kebenaran firman-Mu yang memberi kekuatan dan pertolongan buat kami. Kami siapkan hati kami untuk kami mendengar kebenaran firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasih dalam kasih Tuhan, hari-hari ini saya terus mencoba memperhatikan apa yang seringkali berlaku terjadi di tengah-tengah pandemi yang ada, dan bukan satu bukan satu hal yang persangkaan, tapi memang sudah ada banyak bukti bahwa kemarin gereja memberikan celah kepada orang-orang yang menamakan diri saksi Yehova itu untuk punya waktu masuk dalam tiap rumah tangga orang Kristen, ya. Dan dalam pelajaran mereka ingin menggiring kita kembali kepada Taurat, ya, kepada Tuhan yang mereka pernah kenalkan sebagai Yahweh, YHWH. Sebenarnya dari titik itu tidak salah, ya. Kalau seandainya mereka menjelaskan bahwa YHWH, Yahweh itu yang diperkenalkan itu kita kenal dalam nama Yesus Kristus. Yesus adalah Tuhan, itu tidak jadi masalah. Namun pengajaran mereka bukan seperti itu, ya. Saksi Yehova mengajarkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, ya. Dia di bawah YHWH, ya. Sedangkan orang Kristen percaya bahwa nama Tuhan yang tersembunyi, nama Tuhan yang dilarang disebutkan itu, ya, dalam hukum Taurat yang tidak boleh diucapkan sembarangan itu diwujudkan, ya, dihadirkan dalam hidup kita orang Kristen dalam nama Yesus Kristus, ya, Tuhan kita. Oke, saya tidak akan berbicara tentang banyaknya pengajaran saksi Yehova. Saya ingin melihat mengajar saudara, memperlihatkan perbedaan antara pengajaran Taurat yang perlu kita pahami dari sudut perjanjian baru, ya. Taurat itu sempurna. Nah, kita harus berpijak kepada itu. Taurat itu sempurna, ya. Dia akan bersempurna dan berguna buat kita kalau ditilik dari jendela perjanjian baru. Tetapi kalau Taurat itu berdiri sendiri atau kita kembali kepada Taurat yang lama, maka Taurat itu justru menjadi kutuk buat hidup kita. Taurat itu menjadi dosa dalam hidup kita. Itu yang diajarkan Paulus kepada sidang jemaat di Roma. Kenapa? Bukan Tauratnya yang tidak sempurna, tapi kita manusianya yang tidak sempurna. Taurat itu sempurna, tapi karena manusianya tidak sempurna dan tidak bisa mengerjakannya, maka Tuhan mengadakan satu perjanjian baru dan Dia memberikan pandangan-pandangan yang baru yang justru lebih memberikan kekokohan dalam kita mengerti 10 hukum Taurat. Di dalam salah satu 10 hukum Taurat itu adalah hormati hari Sabat. Banyak perdebatan, banyak pembicaraan, dialog antara orang Kristen, terutama dengan saudara kita Advent, ya, dan orang-orang yang mau kembali ke perjanjian lama. Mereka mengkritik kenapa gereja beribadah hari Minggu. Bukankah Tuhan sudah memberikan hukum Taurat, hormati hari Sabat, dan Sabat itu hari yang ketujuh.
Artinya dalam kalender Gregorian yang kita punya, maka kena kepada hari Sabtu. Saudara-saudara kita di Advent kebaktian hari Sabtu. Kita tidak bicarakan kepercayaan mereka, tapi saya ingin memberikan pelajaran hari ini bagaimana kita melihat Sabat, ya, dan kita tidak menyalahi hukum Taurat melalui pandangan perjanjian baru. Mari pertama-tama, apa dasar Sabat itu sebenarnya? Nah, ini harus kita pelajari. Sabat itu awalnya dari mana? Mari kita baca Kejadian 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, ya. Ini cukup banyak, jadi tolong cepat yang punya Alkitab, yang bawa Alkitab, yang ini tolong bacakan cepat saja, ya. Kejadian 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Silakan. Ya, 6 hari Allah memperbaharui dunia ini, dan kemudian di hari yang ke-7 Allah berhenti. Ya. Allah berhenti dan memberkati hari yang ke-7, dan dikatakan hari itu Allah berhenti. Tapi saudara jangan bilang begini, ya, Allah itu capek sudah kerja jadi dia istirahat. Kayak kita manusia kerja-kerja kita perlu istirahat. Itu pikiran ngaco sesat, saudara. Ada pendeta dulu menulis buku, saudara. Kenapa Tuhan bikin Sabat? Dia lelah, dia capek, sehingga dia istirahat dari pekerjaannya. Mana mungkin Allah capek, saudara. Allah berfirman jadilah langit dan bumi. Hanya omong aja jadi langit dan bumi, ya. Tidak pernah Allah capek, ya. Tidak pernah Allah tertidur. Tidak pernah Allah itu lelah, ya. Allah itu lelah pada waktu dia menjelma menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Itulah bukti bahwa Allah merasakan kelemahan manusia, bukan Allahnya yang lelah, ya. Allah tidak pernah lelah, tidak pernah capek. Lalu kenapa dia mengajar kita untuk berhenti dari pekerjaan kita, ya? Untuk berhenti, dia memberi contoh, setelah bekerja di hari yang ke-7 dia berhenti dan memberkati. Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengasihi dan maha tahu, sehingga dia sebelum segala sesuatu terjadi, dia sudah mengerti apa yang harus dia berikan kepada manusia, ya. Karena dia Allah, ya saudara. Karena itu dia beri contoh bahwa kehidupan ini tidak boleh ada di dalam satu titik, tapi kita juga harus mengerti segala keterbatasan hidup kita. Allah berhenti bukan karena dia capek. Allah berhenti dan memberkati pekerjaannya, justru itu dia lakukan, tujuannya adalah untuk mengajar kita. Dari sejak itu, ya, saudara tidak akan pernah mendapati perkataan Sabat atau perintah Allah untuk manusia berhenti bekerja. Tapi saya percaya ada waktu-waktu tertentu Allah itu ingin bergaul karib dengan manusia. Sebelum manusia jatuh dalam dosa pun ternyata sudah ada nilai-nilai tersembunyi yang walaupun tidak tertulis tetapi secara implisit diberitahukan kepada kita bahwa ada waktu-waktu tertentu Allah itu berjumpa dengan Adam dan Hawa di waktu yang khusus. Contohnya apa? Pada waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Lalu kemudian Adam dan Hawa mendengar jejak tapak Tuhan di waktu angin sepoi-sepoi. Dikatakan dalam Alkitab, sewaktu-waktu Allah datang berjalan-jalan untuk bertemu dengan manusia. Jadi tidak setiap waktu Adam dan Hawa itu ada di tengah-tengah Allah, tidak. Tetapi waktu-waktu tertentu saja, ya, di mana Allah ada. Saya percaya itu merupakan gambaran dari Sabat yang ada di dalam hidup manusia.
Walaupun tidak ada perintah, tetapi Adam dan Hawa itu sudah diajar punya waktu tertentu bertemu dengan Tuhan. Manusia terus setelah jatuh di dalam dosa, manusia memerlukan satu pembuktian dalam hidupnya untuk dia mencari Tuhan, ya, membuktikan bahwa dia memerlukan Tuhan. Tuhan biarkan manusia mengambil keputusan terbaik dalam hidupnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, selama perjalanan setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, setelah pembunuhan Habil oleh Kain, maka tidak diceritakan ada aturan-aturan ibadah yang dilakukan manusia. Bahkan waktu Henokh dianggap orang yang paling istimewa dianggap oleh Tuhan, dia hanya dicatat Henokh itu bergaul karib dengan Allah. Dan saya percaya Henokh itu menjadi gambaran manusia yang memberikan hidupnya seutuhnya untuk Allah. Karena itu bagi Tuhan Henokh itu sangat istimewa waktu itu, sehingga dia katakan, wah ini Henokh tidak pantas lagi ada di dunia, makanya dia angkat. Jadi kalau kita membaca tentang Tuhan berhenti beristirahat, bahasanya ya bukan istirahat karena capek, tapi berhentinya. Lalu kemudian ada waktu-waktu tertentu Allah bertemu Adam dan Hawa, lalu ada contoh Henokh bergaul kali dengan Allah, maka hal-hal itu menjadi perhatian yang khusus dalam hidup kita, untuk kita nanti mengerti tentang arti sabat itu. Oke, ya, sampai di situ. Mari kita lihat sebenarnya kata sabat pertama kali muncul di mana. Mari kita baca Keluaran 16 ayat 23. Tolong cepat bacakan ayat ini. Ya. Silakan. Keluaran 16 ayat 23. Keluaran 16 ayat 23. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari pergantian gunung, sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah, dan yang perlu kamu masak, masaklah, dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Ya, perhatikan saudara. Sabat itu terjadi disebutkan pada waktu Tuhan memberi makan orang Israel dengan mana. Hari pertama ambil 1 mangkok, hari kedua ambil 1 mangkok, hari yang ketiga pun demikian. Tetapi hari yang ke-6 Musa katakan, ya pakai bahasa mangkok itu bahasa saya saudara. Itu ada ukuran dalam Alkitab yang disebutkan di sana, 1 bokor, ya, satu ukuran, ya, cukup untuk makan. Setiap orang ambil 1 bokor, ya. Tapi hari yang ke-6 mereka ambil 2 kali lipat. Orang Israel sampai sangat nakal. Ada yang ambil hari pertama, hari kedua ambil 2 mangkok, ya, 2 bokor. Sehingga waktu dia taruh itu 1 itu berulang. Perhatikan saudara, ya. Ini bukan kisah hanya menceritakan Israel yang tamat, tapi mengajar kita arti kehidupan bersama dengan Tuhan. Hidup dengan Tuhan itu bukan untuk mengumpulkan apa di dalam dunia. Amin. Perhatikan, hidup di dalam Tuhan itu bukan dimaksudkan untuk mengumpulkan apa yang ada di dalam dunia. Lalu sudah mungkin bertanya kepada saya, apa tidak boleh kita punya uang nabung? Boleh. Dan salah. Apa tidak boleh kita kaya? Boleh. Tapi perhatikan, jangan sampai hati kita, fokus hidup kita tujuannya untuk itu, bukan untuk menikmati kehidupan. Karena itu Israel diajar Tuhan. Tetapi hari yang ke-6 Tuhan bilang kepada Musa, ambil, karena besoknya adalah sabat bagi Tuhan. Perhatikan, bangsa Israel diperingatkan oleh Tuhan, besoknya kamu tidak akan mendapat itu makanan.
Kamu tidak akan bisa, kamu diam saja, tidak boleh bikin api, tidak boleh apa-apa. Kamu makan dari yang kamu kumpulkan hari yang ke-6. Itu Sabat bagi Tuhan. Nah, di sini saudara, kita mulai mengenal kata perhentian, kata Sabat itu. Ya. Lalu kata Sabat, ya, kata Sabat ini nanti akan muncul kembali di dalam Keluaran pasal 20 tentang 10 hukum Taurat. Lalu kemudian dijelaskan dalam pasal-pasal di kitab Keluaran, Imamat, dan kitab-kitab yang lainnya tentang Sabat. Ya. Banyak sekali ayat-ayat. Saya tidak akan membacakan itu, tapi saya ingin memberitahukan kepada saudara apa dasar itu Sabat yang terjadi pada waktu Perjanjian Lama dan diberitahukan oleh Tuhan maksudnya apa dan bagaimana kita memandang Sabat pada waktu masa hari-hari ini sebagai gereja Tuhan. Kata Sabat dalam bahasa Ibrani itu berarti berhenti atau beristirahat. Perhatikan saudara, Sabat itu bukan makna hari terakhir, bukan. Sabat itu bukan berarti hari Sabtu, apalagi salah. Memang ucapannya hampir sama, Sabat, Sabtu. Ucapan di Indonesia-nya hampir sama. Tapi Sabat itu artinya bukan Sabtu dan bukan hari ke-7, bukan. Sabat itu dalam bahasa Ibrani artinya berhenti, beristirahat. Kenapa hal ini perlu ditekan? Karena di dalam perjalanannya Tuhan tuh berbicara kepada Israel. Apa maksud Tuhan menciptakan hari Sabat? Mari kita lihat. Ya, kita mulai dari peraturan Taurat dulu. Hukum Taurat. Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Tolong bacakan keempat ayat ini. Keluaran 20 ayat 8 sampai dengan ayat 11. Jadi kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, Sabat itu bukan menceritakan tentang hari, kapan dan bagaimana, tapi pengertian Sabat itu adalah yang menjadi inti daripada apa yang Tuhan ingin ajarkan. Ya. Kenapa dikatakan harus menghormati hari Sabat, hari ke-7 itu? Karena Allah menciptakan dunia ini 6 hari. Lalu hari yang ke-7 dia beristirahat. Jadi intinya perhatikan sudah, bukan harinya ke-7-nya, tetapi di hari ke-7 itu ada apa? Tuhan beristirahat. Nah, kenapa tadi saya katakan berulang-ulang Tuhan istirahat bukan karena capek? Bukan. Ya. Karena intinya adalah maksudnya Tuhan menciptakan hari itu adalah hari yang khusus untuk apa? Tujuannya supaya seluruh ciptaannya berhubungan erat dengan penciptanya. Itu sebenarnya maksud dari Tuhan. Karena itu tadi saya gambarkan dari sejak kejatuhan dalam dosa sampai kepada zaman Musa tidak ada perintah Sabat itu. Tetapi saya tahu manusia yang mengerti dari perintah, dari ajaran Adam dan Hawa, mereka harus punya waktu khusus dengan Tuhan. Karena itu ada manusia seperti Henokh yang bergaul dengan Allah. Dan saking eratnya sampai Tuhan merasakan bahwa Henokh tidak layak lagi di dalam dunia, maka diangkat dia. Lalu waktu Allah menghukum manusia, dia dapati Nuh itu orang yang berbeda.
Dan dikatakan orang yang benar sezamannya, dan dia bergaul dengan Allah. Jadi lihat kaitannya, saudara. Inti dari ini adalah soal hubungan dengan Allah. Jadi sabar intinya adalah Tuhan mau bicara begini, stop kamu kerja, ini waktu kamu mencari Tuhan. Itu intinya. Stop hidupmu dari semua kesibukanmu, dan ini harinya engkau menyembah aku. Itu mau dari Tuhan tentang sabat. Jadi pesan sabat ini sangat kuat, sehingga diulang sebelum Musa turun dari gunung membawa perintah Tuhan. Coba kita baca Keluaran pasal 31 ayat 13 sampai 18 mungkin ya. Saya tulis di sini dan seterusnya. Jadi pasal 31 ayat 13, 5 ayat, 6 ayat ya. Kemudian ayat 18 sampai ayat 18 mungkin. Coba baca. Keluaran 31 ayat 15. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan. Ayat 13 ya. Ayat 13. Ya. Katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ke-7 ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Ayat 12. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di gunung Sinai kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Ya, perhatikan sudah. Jadi waktu Tuhan setelah menuliskan oleh jarinya sendiri di 2 loh batu, dan di dalamnya ada hukum hormati hari Sabat, sebelum Musa disuruh turun membawa 2 loh batu itu, Tuhan ingatkan kembali. Ingatkan Musa, ingatkan orang Israel, 6 hari mereka kerja, tapi hari yang ke-7 hari Sabat bagi Tuhan. Jadi perhatikan, intinya hari yang ke-7 itu adalah hari Sabat bagi Tuhan. Intinya sebenarnya bukan ke-7-nya, tapi Sabatnya itu harus berhenti. Intinya hentikan semua pekerjaanmu, dan waktunya adalah engkau berhubungan dengan Tuhan. Barang siapa melakukan pekerjaan di hari itu, dia layak dihukum mati. Ya. Jadi Tuhan sangat keras dalam hal ini untuk Sabat itu. Kenapa Tuhan sangat keras dalam hal ini? Sampai dikatakan kalau kerja hukum mati, rajam. Karena perhatikan, dari sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sejak Nuh, ya, sejak keturunan Nuh, itu tidak pernah ada aturan apa-apa yang diterima manusia langsung dari Tuhan. Jadi mereka berbuat menurut pengertian kehendak sendiri. Untung ada Henokh yang memberi contoh, untung ada Nuh ya dan keluarga yang menjadi contoh. Manusia pada umumnya berbuat sekehendak hatinya, menurut keinginannya. Nah, Israel, Abraham dan keturunannya muncul di tengah-tengah manusia sudah hidup menurut kehendak keinginannya sendiri. Nanti saya akan kupas betapa jeleknya manusia itu. Tapi Tuhan itu begitu kasih. Ya. Saya ada waktu nanti ingin membuktikan berdasarkan firman Tuhan, kenapa Tuhan itu kok
sangat sepertinya kejam kepada penduduk Yeriko. Saudara tahu perintah Tuhan kepada Yosua untuk penduduk Yeriko, masuk bunuh laki, perempuan, besar kecil, anak kecil bunuh. Bahkan kalau ada perempuan yang sedang hamil, belah perutnya, ambil janinnya, bunuh. Tidak boleh. Sudah waktu saya baca pertama, setelah bertobat mendetil ini Alkitab, saya kaget. Kok ada Tuhan yang memerintahkan seperti ini? Karena ketidaktahuan saya. Tapi begitu saya mengerti betul, ya wajar Tuhan melakukan itu. Nanti ada hal yang terlalu panjang kalau saya ceritakan. Nanti inti sabatnya akan terbuat. Ya. Saya ingin bicara tentang sabat dulu malam hari ini. Ya, saudara, Tuhan memerintahkan karena manusia sudah begitu liar, manusia sudah berbuat sekenak hatinya. Karena itu manusia harus diajar mengkhususkan hidup untuk Tuhan di hari Sabat itu. Dan Tuhan menentukan hari yang ketujuh itu menjadi Sabat. Bukan Sabat harus hari yang ketujuh, bukan. Tuhan menentukan hari yang ketujuh menjadi Sabat. Bukan hari ketujuhnya jadi suci, bukan. Tetapi Sabatnya itu, berhentinya itu yang menjadikan hari itu dikhususkan oleh Tuhan. Ya. Perhatikan lagi penjelasan lebih lanjut. Imamat 23 ayat yang ketiga. Ini lebih jelas lagi berita firman Tuhan. Lebih lanjut penekanan apa yang Tuhan mau. Silakan baca. Imamat 23 ayat 3. Silakan cepat. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Nah, perhatikan perkataan ini. Hari perhentian penuh, hari pertemuan kudus. Jadi intinya itu sudah. Silakan baca lagi. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediaman. Ya. Jadi intinya Tuhan jelaskan, Sabat itu adalah harinya jadi kudus karena di sana akan dilakukan pertemuan kudus antara siapa? Manusia dengan Allah. Kenapa ini diberikan Tuhan? Karena dalam perjalanannya kemudian Israel itu tadinya dipilih Tuhan menjadi imam seluruh dunia. Tetapi sayang, tadinya seluruh bangsa itu menjadi imam seluruh dunia. Sekarang karena pemberontakan bangsa Israel dan menyuruh Harun membuat patung lembu emas, dan hanya keturunan Lewi saja yang membela kekudusan, maka akhirnya Tuhan mengalihkan tugas satu bangsa itu kepada tugas satu suku, yaitu suku Lewi. Ya, Harun dan keturunannya, Musa dan sukunya Lewi yang menjadi pelaksana ibadah kepada Tuhan. Ini saudara harus mengerti akan hal ini, supaya kita jangan salah untuk mengerti hari Sabat. Di dalam Imamat 25, ya nanti sudah baca di rumah, Sabat itu ternyata bukan hanya untuk pertemuan manusia dengan Allah. Akhirnya Tuhan juga mengajar manusia supaya apa? Menghargai hidup itu untuk dipelihara Tuhan berlanjut. Makanya Tuhan katakan kepada orang Israel, dilarang melakukan mengolah tanah pada tahun ke-7. Jadi kalau orang Israel punya tanah, sawah, ya saya sebut sawah aja. Sawah, tahun pertama dia kerja, tahun kedua dia kerja, tahun ketiga dia kerja, tahun keempat dia kerja, tahun ke-6 dia kerja, tahun ke-7 Tuhan melarang Israel mengolah tanah. Biarkan aja. Dari tanah itu nanti muncul buah liar, muncul apa, sisa taburan tahun lalu, muncul apa saja yang bisa dimakan, yang tidak bisa dimakan, tidak bisa dimakan. Makan dari apa yang dihasilkan tanah itu, tapi tidak boleh mengolah.
manusia diajar untuk memanfaatkan hidup. Tahun yang ke-7. Jadi sepanjang tahun-tahun yang ke-7 itu Israel tidak boleh sama sekali mengolah tanah. Bangsa Israel dimasukkan Tuhan ke pembuangan 70 tahun. Kenapa? Karena selama pemerintahan raja-raja 490 tahun mereka tidak pernah menghormati Sabat tanah. Maka Tuhan bilang supaya tanah itu berhenti diolah dan diusahakan, dibuang Tuhan Israel selama 70 tahun. Karena 70 kali tahun Sabat Israel tidak pernah menghormati. Saya tidak berpanjang dalam hal itu, kita kepada inti Sabat lagi. Kunci Sabat itu adalah perhentian untuk persekutuan dengan Tuhan, ya. Jadi dari gabungan mulai Kejadian sampai kepada Imamat 23 tadi, kita jadi mengerti maksud Sabat itu Tuhan buat supaya ada apa? Persekutuan antara manusia dengan Tuhan. Itu intinya. Kenapa mesti diatur seperti itu? Bayangkan saudara, saya tanya kepada saudara, kalau saudara ibadah hari ini ritualnya bagaimana? Saudara datang dari rumah masuk ke dalam gereja, apa yang kita lakukan? Kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita awali tadi mulai pendalaman Alkitab dengan kita menyembah Tuhan. Semua menyembah, bukan hanya Ibu Trisna yang pimpin pujian, bukan hanya pelayan, semua kita menyembah Tuhan. Kita menyanyi buat Tuhan. Lalu kita semua berdoa kepada Tuhan. Walaupun ada yang pimpin doa, bukan berarti kita tidak berdoa. Semua kita berdoa. Tapi waktu Israel, saudara, orang Israel itu tidak melakukan ibadah seperti kita. Dia hanya bertugas apa? Membawa persembahan. Nah, siapa yang melakukan ritual ibadah? Imam-imam Lewi. Imam Lewi pun tidak semua. Yang di halaman imam-imam Lewi. Tapi yang masuk ruang kudus itu hanya anak-anak Harun. Yang masuk ruang suci satu orang saja, yaitu imam besar. Nah, kalau tidak ada aturan, Sabat itu diperketat. Maaf bicara, bangsa Israel bisa begini. Dia bawa domba, dia bawa lembu, dia bawa sapi, dia bawa persembahan, dia serahkan ke imam, dia pulang. Dia pasti pulang. Pulang apa? Urus dia punya pertanian, urus dia punya peternakan, urus dia punya rumah. Tuhan bilang orang seperti itu dirajam. Apa yang mereka lakukan? Mereka berkumpul di tengah-tengah perkemahan. Mereka berkumpul di sekitar tabernakel Musa. Kalau sudah di Bait Salomo yang dibangun Salomo, mereka berkumpul di sekitar di luar halaman. Untuk apa, saudara? Mereka menanti Shekinah glory terpancar. Tapi kalau Tuhan tidak atur, Tuhan tahu manusia. Sehingga Tuhan bikin, tidak boleh kerja. Loh, kan saya kan sudah antar domba, sudah antar sapi, sudah antar merpati, sudah antar ini. Ya tapi kamu tidak boleh kerja, tunggu, diam. Nah disitulah supaya apa? Manusia punya hubungan dengan Tuhan. Itu maksudnya dari Sabat itu. Kenapa Tuhan atur seperti itu? Ya. Karena itu, saudara, kunci Sabat itu sebenarnya bukan harinya, bukan nomor harinya ke-7, bukan. Tetapi maksud Sabat itu apa? Yaitu perhentian untuk persekutuan dengan Tuhan. Ya. Bangsa Israel diajar oleh Tuhan menjadi satu model bagaimana kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan di dunia ini. Bahwa hidup kita itu tujuannya bukan untuk dunia, tetapi untuk melakukan perintah Tuhan. Karena itu walaupun liturgi diserahkan kepada suku Lewi, diserahkan kepada anak-anak imam besar, diserahkan kepada imam besar untuk mempersembahkan korban, tetapi Israel tidak peduli dengan liturgi itu. Walaupun mereka tidak terlibat langsung, mereka harus mempersiapkan hati,
berdoa dalam hati mereka. Mereka berkumpul di sekitar kemah pertemuan, berkumpul di rumah mereka masing-masing pada waktu mereka sudah menduduki Yerusalem, dan mereka merenungkan tentang apa yang Tuhan perbuat buat hidup mereka. Walaupun mereka tidak menjalankan ritual ibadah. Makanya Tuhan ketat sekali. Bayangkan saudara, ya, ada kalanya seperti orang Kristen aja, ya, yang Tuhan berikan kebebasan luar biasa untuk menghargai kehidupan, ada kalanya kita lupa. Kita lupa sampai tidak punya waktu khusus dalam hidup kita dengan Tuhan. Tidak pernah ada waktu untuk kita merenungkan cinta Tuhan. Tidak pernah ada waktu untuk kita merenungkan apa yang sebenarnya Tuhan mau dalam hidup kita. Bahkan kita seringkali dikuasai hidup kita hanya untuk keinginan kita. Walaupun kita ibadah hari Minggu, walaupun kita beribadah dalam waktu-waktu yang lain, tapi seluruh hidup kita konsentrasikan, bahkan kita ke gereja itu bukan untuk keselamatan kita, tapi untuk mungkin tujuan apa? Supaya kita kaya, supaya Tuhan dengar doa kita, supaya kerjaan saya berhasil, supaya toko saya maju, supaya karir saya naik, supaya duit saya banyak, supaya tabungan. Itu tidak ada sabat dalam hidupnya. Dan itu berbahaya sekali. Karena itu Tuhan ingin kepada kita mengerti hari sabat itu apa. Bukan hari ini. Boleh kita sepanjang hari Minggu kita di gereja, tapi hanya tubuhnya aja. Begitu kita keluar, pikiran dan hati kita itu, tujuan hidup kita itu hanya dunia. Sama aja. Berarti sabat itu tidak ada dalam hidup kita. Nanti kita akan lihat, ya, apa yang sebenarnya Tuhan mau. Nah, sekarang kita bergerak kepada perjanjian baru. Saya mengutip hanya 2 bagian dari Injil, 2 Injil, di mana perkataan itu adalah perkataan Yesus, satu peristiwa sebenarnya. Tapi Markus dengan Matius itu ada perbedaan, ya, perbedaan cara menyampaikannya. Bukan berarti yang satu salah, bukan, tapi ada cara perbedaan menyampaikan. Mari kita baca dulu Matius pasal 12 ayat 1 sampai ke 7 kalau tidak salah. Matius pasal 12 ayat 1. Oh, enggak, sampai 6. Silakan baca sampai 6. Kalau ada yang bisa. Ada yang sudah dapat? Matius 12 ayat 1 sampai 6. 6. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya menuju kulit gandum dan menanamnya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Tapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar, bagaimana ia masuk dalam rumah Allah dan bagaimana mereka mengambil sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang memiliki bait Allah. Perhatikan, saudara. Tuhan memainkan hikmatnya. Waktu dia Tuhan Yesus, ya, Yesus bukan guru, dia dipanggil Tuhan. Guru, kenapa kamu biarkan itu murid-murid? Ini hari Sabat, tidak boleh petik tanaman, tidak boleh makan, itu bekerja. Orang Israel, saudara, pada waktu zaman Tuhan Yesus itu sampai membuat hukum menjelaskan yang dimaksud bekerja itu bagaimana. Sehingga memetik gandum di tengah jalan pun dianggap bekerja. Diprotes. Lalu Tuhan bilang begini, kenapa kamu protes? Daud, nenek moyang kita itu, dia bukan imam, tapi waktu dia lapar dengan para pengikutnya, yang ada roti perjamuan Tuhan yang tidak boleh dimakan orang suku Yehuda,
sukunya Dan hanya boleh imam orang Lewi. Tapi apa yang terjadi? Mereka makan dan Tuhan izinkan. Orang Farisi diam. Lalu Tuhan berkata, loh, yang kamu maksud dengan Sabat tidak boleh bekerja, tidak boleh lakukan apa-apa. Lalu imam-imam di bait Allah itu bikin apa? Mereka potong binatang, mereka kerja. Nggak bisa jawab. Karena apa? Mereka salah. Mereka salah mengartikan bahwa Sabat itu artinya jangan bekerja, jangan melakukan aktivitas. Padahal yang dimaksud oleh Sabat itu dari awalnya adalah manusia harus bersekutu dengan Tuhan. Manusia harus melakukan persekutuan dengan Tuhan. Nah, sekarang saya bawa jemaat Tuhan yang seringkali mendengar khotbah saya. Dikatakan di sini ayat, aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Siapa itu? Tuhan Yesus yang menentukan hukum itu. Nah, sekarang kalau kita baca ini, Tuhan yang melebihi bait Allah sekarang memilih bait Allahnya. Paulus menceritakan kepada kita bahwa Tuhan sudah memilih bait Allahnya. Siapa bait Allahnya? Kita ini. Lalu Tuhan katakan, nah kalau kita bait Allah, imam-imam kan bekerja di bait Allah. Tapi tentu kita harus mengerti apa yang dia lakukan para imam di bait Allah. Bekerja, melayani Tuhan. Jadi inti Sabat itu bukan harinya, bukan ketujuhnya. Bahkan bukan ada hubungan dengan kata Sabtu, harus hari Sabtu. Bukan. Sabat itu punya inti adalah makna dari Sabat itu berhenti dan bersekutulah dengan Tuhan. Karena kita sudah dipilih menjadi bait Allah, maka Tuhan mau sepanjang hidup kita itu kita bergaul dengan Allah. Makanya firman Tuhan katakan setiap hari adalah hari Sabat. Karena bagi orang Kristen sudah tidak ada istilah ini sekuler, ini rohani, ini religi, ini sekuler. Tidak ada. Di dalam Tuhan, apapun pekerjaanmu itu adalah pelayanan kepada Tuhan. Itulah jalan untuk engkau dan saya melihat Tuhan bekerja bersekutu dengan kita. Jadikan hidupmu itu pelayanan kepada Tuhan. Rumah tanggamu pelayanan kepada Tuhan. Tujuan hidupmu untuk Tuhan. Walaupun kita bekerja, kita mendapat upah, kita makan dari upah itu, kita mengolah hidup dari upah itu, tapi Tuhan ingatkan bahwa tujuan hidup kita bukan lagi untuk dunia, bukan lagi membangun kerajaan dunia, tetapi kita membangun hadirat Allah, persekutuan dengan Allah di dalam hidup kita. Itu makna dari Sabat. Itu yang penting. Makanya kita baca di dalam Injil Markus kan. Markus pasal 2 ayat 25 dan seterusnya. Markus pasal 2. Jawabnya kepada mereka, belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Iya, terus. Bagaimana ia masuk ke dalam ruang Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Perhatikan. Jadi yang dimaksud itu adalah
Sabat itu bukan dibuat Tuhan untuk manusia, bukan. Maksud saya bukan Tuhan memberikan manusia itu, hari Sabat itu untuk manusia. Maaf ya, itu yang saya maksudkan. Tetapi bukan manusia diciptakan untuk hari Sabat. Jadi manusia lebih rendah dari hari Sabat, bukan. Tapi hari Sabat Tuhan buat untuk kemuliaan manusia, supaya manusia kembali melakukan tujuan Tuhan, yaitu apa? Manusia di tengah segala kesibukannya tidak lupa untuk bersekutu dengan Tuhan. Itulah dimaksud dengan hari Sabat. Jadi kalau saya katakan ada 10 hukum Taurat, di dalamnya ada hormati hari Sabat, itu artinya kita diingatkan. Ingat loh, kalaupun kamu kerja sebagai guru, tapi tujuan hidupmu itu bukan hanya jadi guru, bukan menciptakan murid-murid menjadi pintar, tapi ingat, dalam keadaan pekerjaanmu kamu adalah pelayan Tuhan. Ingat loh, kamu yang pedagang, walaupun kamu kerjaannya adalah jual beli, ya, berdagang, tapi ingat, kamu sebagai pedagang itu tujuan hidupmu adalah untuk Tuhan. Jadi itu yang Tuhan mau, sudah. Apa saja dalam hidup kita, ingat bahwa kita ini pelayan Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9 katakan kita adalah bangsa yang terpilih, umat milik Allah, bangsa yang kudus, imamat yang berkerajaan. Kita adalah imam-imam Allah. Hari ini kita menjadi pelayan-pelayan di rumah Allah. Hidup kita ini sudah dipilih Tuhan menjadi bait Allah. Setiap hari adalah hari Sabat buat kita. Makanya penting sekali bahwa kita punya waktu dalam hari-hari hidup kita bertemu dengan Tuhan. Inilah mengapa Paulus ajarkan berdoalah senantiasa. Jadi apa-apa kita awali dengan doa. Apa-apa kita harus berdoa. Pandemi COVID ini menyebabkan kita, ya, untuk mengajar kita, jangankan kita mau pergi perjalanan jauh, jangankan kita pergi perjalanan yang sangat berbahaya. Sekarang hari-hari begitu kita keluar rumah adalah tempat berbahaya, di mana kita harus bersekutu dengan Tuhan. Tidak bisa, sudah. Ya. Kita mau takut sampai kapan? Keluarga saya katakan, minta maaf ya, tidak bisa pergi karena kami jujur masih takut untuk bepergian. Coba tahun depan, saya bilang kalau tahun depan kasihan ini Kesia tertunda terlalu lama. Dan saya katakan, apakah ada jaminan tahun depan sudah beres? Dia bilang iya, belum tentu, bahkan bisa lebih parah ke depan. Kita tidak tahu. Ya. Bahaya hari-hari kita ini sekarang. Inilah saatnya kita kembali menghormati Sabat. Hari hidup kita itu harus bergumul dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Waktu kita ada di rumah, waktu kita keluar rumah, waktu kita di pekerjaan, waktu kita beristirahat, waktu kita bertemu dengan orang, waktu kita sendiri. Setiap waktu kita harus bergaul dengan Tuhan. Dan bawalah seluruh hidup kita di dalam Tuhan. Itulah Sabat yang Tuhan maksud dalam hidup kita. Persekutuan yang indah, yang sebenarnya Tuhan ingin kembalikan kembali pada waktu masa Adam dan Hawa sebelum jatuh di dalam dosa. Mereka hari-hari melakukan perintah Tuhan, lalu kemudian mereka tahu harus ada waktu yang khusus dengan Tuhan. Dan itu bukan soal hari A, hari B, hari C, bukan, tapi makna perhentian. Kalau masa Taurat kenapa ditentukan hari yang ke-7? Karena tadi saya sudah jelaskan, sebelumnya tidak ada peraturan dan manusia sudah sedemikian liar dengan keinginannya. Saking liarnya manusia ingin menyamai Allah. Manusia membuat hukum sendiri seperti Lamek. Manusia berontak seperti Kain. Manusia ingin menyamai Allah seperti Nimrod dan kawan-kawan. Akhirnya Tuhan hukum. Manusia lihat zaman Abraham, ya. Ada Sodom dan Gomora yang begitu jahatnya manusia melakukan kehidupan, ya. Dulu aneh-aneh sudah ada.
kemarin ini ada aneh juga. Ada laki-laki yang terangsang seksualnya kalau lihat ada manusia dibungkus dengan kain batik, saudara. Jadi dia minta orang dibungkus kayak pocong batik, dia terangsang. Akhirnya diselidiki mau ditangkap itu orang. Karena aneh, orang aneh itu berbahaya. Aneh-aneh dunia ini sekarang. Sudah lihat manusia keadaannya. Kalau saya gambarkan apa yang terjadi di luar sana, aduh saudara ya. Lihat saja pesta homoseks dunia yang mengawali sebelum terjadi COVID. Pesta itu video terang-terang, laki ciuman dengan laki-laki yang berpeluk, tidak ada perempuan di sana. Semua perempuan dengan perempuan, laki aneh. Manusia sudah menentang hukum Allah. Nah ini saatnya kita menghormati persekutuan hidup kita dengan Allah. Saya ingin katakan kepada saudara, inilah saatnya minimal dalam hidup kita masih menghormati Sabat bagi Tuhan. Saya tahu dunia ini susah membawa kita itu untuk menjadi murni, suci, kudus. Secara murni itu susah sekali. Susah. Tapi minimal dalam hati kita ada Sabat. Ada keinginan untuk menguduskan kehidupan, hari-hari hidup kita dengan Tuhan. Merubah hidup kita bersama dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah, sekarang saya tambahkan sedikit. Lalu kenapa gereja itu sekarang kebaktiannya hari Minggu? Apakah Minggu itu hari yang memang hari yang Tuhan kuduskan? Bukan, saudara. Perhatikan. Hari Minggu ini tidak pernah ada perintah dalam Alkitab bahwa hari Minggu itu adalah hari khusus, seperti memindahkan hari Sabat di hari yang ke-7 ke hari pertama. Itu tidak pernah ada perintah. Lalu kalau saudara tanya kepada saya, lalu kenapa kita kebaktian di hari Minggu? Saya tanya, kapan Tuhan bangkit? Tuhan bangkit, Tuhan mati sebelum Sabat Israel. Dia bangkit hari pertama. Jadi kita beribadah hari Minggu bukan Tuhan perintahkan harus kebaktian hari Minggu saja, bukan. Kita boleh kebaktian hari apa saja. Lalu kenapa kita konsentrasikan hari Minggu? Pertama, Yesus bangkit hari Minggu. Hari pertama. Pertama hari itu Yesus bangkit. Itu ada catatannya. Di hari pertama minggu itu, maka perempuan-perempuan lari ke kubur dan Yesus bangkit. Jadi untuk menghormati kebangkitan Tuhan, ya. Kenapa? Kan kita ada memperingati hari perayaan kebangkitan Tuhan. Waktu zaman dulu tidak ada, saudara. Kalau saudara baca kisah para rasul, tidak ada hari raya Natal, tidak ada hari raya Paskah, tidak ada. Mereka setiap minggu, hari pertama tiap minggu, mereka memperingati kebangkitan Tuhan. Setiap minggu. Bahkan mereka ibadah setiap hari. Perhatikan saudara. Kalau sudah kebaktian seminggu 2 kali, saudara merasa lebih baik. Perhatikan apa yang dilakukan orang-orang Israel, gereja mula-mula. Mereka setiap hari ibadah. Jadi tidak mengkhususkan hari Minggu itu hari suci. Ya. Tante itu praktek di Purwodadi. Karena banyak cabang, hari Minggu kebaktian pagi dan sore. Cabangnya di siang hari itu dulu kalau tidak salah ada 2 atau 3, ya. Sehingga ada satu cabang itu kebaktiannya bukan hari Minggu, hari Senin. Loh, kok kebaktian hari Senin? Apa Tuhan terima? Ya karena keadaan. Waktu itu kebaktian hari Senin sampai sekarang. Jadi kalau saya bertamu ke Purwodadi, minggu pelayanan di Purwodadi, Senin kebaktian umum di Godong. Kebaktian umumnya hari Senin. Ya. Tidak jadi masalah kalau memang keadaan situasi. Ya. Waktu saya pergi ke Jawa Timur, saya tanya, loh, kenapa kebaktian umumnya Sabtu malam Minggu sudah? Malam Minggu itu
kebaktian umum saya layani. Ini kebaktian kaum muda, bukan, ini kebaktian umum. Loh, kok Sabtu malam? Kenapa tidak besok saja? Lalu mereka cerita, masyarakat nelayan di situ semuanya kerja, kumpul ikan, datang dari perikanan Minggu pagi. Sepanjang hari mereka. Jadi kalau mereka kebaktian, mereka nggak bisa bikin apa. Jadi gembalanya ambil keputusan, kebaktiannya Sabtu malam. Apakah itu berdosa? Tidak, sudah. Karena keadaan, situasi. Jadi saudara jangan diatur oleh hari. Lalu kenapa kita pilih hari Minggu? Karena kita menghormati kebangkitan Tuhan. Itu aja. Tapi bukan hari Minggu itu hari yang kudus suci, lalu Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu hari yang tidak begitu suci. Bukan. Di dalam Tuhan setiap hari hari Sabat, setiap hari kudus, setiap hari adalah hari raya buat Tuhan. Itu yang perlu kita perhatikan. Dasar ayat firman Tuhan orang kebaktian hari Minggu apa? Kita baca Kisah Rasul 20 ayat 7. Kita baca. Ini pun tidak jelas ya, tidak begitu kuat bahwa betul-betul ya itu bahwa hari Minggu itu. Tapi di sini dijelaskan saudara, mereka berkumpul tiap hari pertama dalam minggu itu. Ya. Ayat 7 saya baca. Pada hari pertama dalam minggu itu ketika kami berkumpul untuk memecahkan roti. Perhatikan. Memecahkan roti berarti beribadah. Ya. Jadi catatan ini menceritakan bukan ini. Oh, Tuhan sudah memutuskan hari Minggu adalah hari ibadah. Tidak ada seperti itu. Tetapi kebiasaan yang dilakukan oleh gereja setelah Yesus bangkit dari kematian, mereka setiap hari pertama dalam minggu itu mereka berkumpul memecahkan roti. Paulus berbicara kepada saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Jadi beribadah waktu itu. Ya. Tapi gereja waktu itu bukan hanya hari pertama aja, setiap malam mereka berkumpul belajar firman Allah. Tapi hari pertama dalam minggu itu dicatat di sini sebagai hari kesepakatan anak-anak Tuhan untuk memiliki waktu yang khusus bertemu dengan Tuhan. Makanya kata minggu itu diambil dari kata domingos. Domingos itu dalam bahasa Latin artinya Tuhan, hari Tuhan. Nah, sejarah gereja mencatat bapak-bapak gereja melanjutkan kebiasaan gereja pertama untuk berkumpul khusus setiap hari pertama di tiap minggu, yaitu hari Minggu. Artinya ini kesepakatan saja, ya kesepakatan kita. Bukan berarti hari Minggu itu hari yang suci. Semua hari suci, saudara. Bukan berarti hari Senin kalau bikin dosa nggak apa-apa. Minggu jangan. Itu kacau, saudara. Kebaktian kalau hari Minggu itu lebih diurapi daripada hari Senin. Itu ngaco. Setiap hari kudus, setiap hari Sabat, setiap hari harus beribadah kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Nah, ini yang harus saudara ketahui. Karena itu bagi orang Kristen setiap hari adalah hari Sabat, harinya Tuhan. Karena itu guru sekolah minggu dan kita kan tadinya hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa harinya Tuhan. Setiap hari harinya Tuhan. Bagi orang Kristen tidak ada hari khusus. Setiap hari adalah harinya Tuhan. Lalu kenapa Om putuskan kebaktian raya hari Minggu? Hanya untuk memperingati kebangkitan Tuhan. Itu pilihan kita. Kedua, karena tradisi gereja dari abad pertama gereja bangkit, itu gereja sudah bertemu di hari pertama di tiap minggu. Boleh enggak kita kalau sesuatu terjadi lalu kita pindahkan hari Senin? Buktinya di tempat praktek hari Senin. Di Banyuwangi saya layani Sabtu malam. Dan
tidak jadi masalah. Bagi saya lebih baik setiap hari kita kebaktian kalau ada. Kita kan kalau lagi normal betul-betul, Minggu kita kebaktian, Selasa kita kebaktian kan? Ya. Hari Rabu kita kebaktian doa. Hari Kamis di Bau kita kebaktian, hari Jumat di Kupang kita kebaktian, hari Sabtu Pemuda Remaja kebaktian. Semua hari kita bisa berbakti. Ya. Itu yang perlu diperhatikan. Satu ayat lagi, 1 Korintus 16 ayat 1. Ini yang terakhir di malam hari. 1 Korintus 16 ayat yang pertama. Saya akan bacakan. Dan pertama ayat dan yang kedua ya. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Ayat 2. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Perhatikan di sini. Jadi kebiasaan kita sudah baca pada waktu tadi di Kisah Rasul 20, lalu kemudian di 1 Korintus Paulus mengatakan seperti di orang-orang Galatia. Jadi bukan hanya di satu tempat ini, di mana-mana diadakan pertemuan khusus hari pertama tiap minggu. Walaupun tidak ada perintah. Ya, Paulus dikatakan ini Roh Kudus berbicara, kalian harus, tidak ada. Ya. Hanya ini merupakan satu kesepakatan orang Kristen untuk menghormati kebangkitan Tuhan di hari pertama, ya, tiap minggu itu. Ya. Tapi bagi orang Kristen setiap hari Sabat, perhatikan, setiap hari Sabat, setiap hari raya buat Tuhan, setiap hari kita boleh dan bisa beribadah bersekutu kepada Tuhan. Karena hidup kita adalah baik Allah. Mengerti Bapak Ibu ya? Jadi kalau ada yang mau berdebat tentang hari Sabat, hari Sabtu, kalau saudara malas diajak ngomong, sudah stop saya. Dia bilang, katakan saja, Anda mau kebaktian hari Sabat juga baik, ya. Mau saya hari Minggu, saya punya pilihan itu. Setiap hari Tuhan ciptakan hari baik. Saya beri contoh begini. Seperti gini, sama anak kita. Tangan kanan disebut tangan apa? Tangan baik kan? Tangan kiri, tangan son baik. Nah potong salah. Kenapa kita tidak potong? Ini kan tangan son baik. Tangan ini baik. Kalau kita tangan kanan tangan baik, tangan kiri tangan son baik. Kenapa dia son baik? Dia bilang, maaf, ada yang bilang sama saya, karena dia suka pakai yang kotor-kotor. Nah kalau gitu pakai yang kanan kok, supaya kiri jadi baik. Tidak bisa sudah. Itu kebiasaan. Tapi yang dimaksud tangan kanan tangan baik karena dipakainya aja. Tapi semua tangan ini baik. Tangan ini baik. Itu sebenarnya hari Minggu kesepakatan kita bersama untuk melayani Tuhan secara khusus, kita beribadah menghormati kebangkitan Tuhan. Tapi bukan berarti Senin dilarang ibadah, atau kalau ibadah hari Senin kurang berkat. Bukan, sama berkatnya Senin, Selasa, Rabu. Karena itu saya katakan setiap ada ibadah sebanyak itu sebenarnya jemaat harus ikut ibadah. Supaya apa? Hidup diberkati oleh Tuhan. Karena setiap hari adalah Sabat bagi Tuhan. Itu yang harus saudara. Ya, kalau terus dia ngotot tentang hari Sabat, ya silakan Anda beribadah saja di hari Sabtu. Tapi sampai sekarang saya diberkati Tuhan walaupun saya kebaktian hari Minggu. Karena yang paling utama, kamu kebaktian, saya kebaktian, begitu. Kebaktian kepada Tuhan, selesai. Itu maksud Tuhan terhadap hari Sabat. Jadi kalau hormati hari Sabat, pikiran kita jangan hari ke-7, jangan hari Sabtu, bukan. Pikiran kita
Hormati hari Sabat artinya hidupmu harus beribadah kepada Tuhan. Hidupmu harus diisi persekutuan dengan Tuhan. Jadi hormati hari Sabat artinya saya harus menghormati bahwa hidup ini baru berguna kalau saya bersekutu dengan Tuhan. Tuhan memberkati saya dan saudara. Kasih setia Tuhan menyertai kita.